mudik tahun 2022 sudah dimulai. Lonjakan kepadatan lalu lintas sudah terlihat di sepanjang lajur tol menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di beberapa daerah pun terlihat mobilitas masyarakat semakin padat. Aktivitas menyambut Hari Raya tahun ini sangat luar biasa. Pemerintah membebaskan masyarakat untuk melaksanakan mudik tahun ini dengan syarat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan telah mengikuti vaksinasi secara lengkap untuk perlindungan diri dan keselamatan orang-orang yang dicintai. Untuk itu, terdapat 3 kunci yang perlu dilakukan oleh masyarakat demi mudik dan silaturahmi yang lebih aman. Yang pertama, disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kedua, menjaga daya tahan tubuh dengan perilaku hidup sehat seperti makan bergizi dan istirahat cukup. Yang ketiga, kesadaran tinggi untuk dites jika bergejala dan merasa berisiko akibat riwayat perjalanan jarak jauh dan atau bagi mereka yang belum melakukan booster selepas 6 bulan dari vaksin dosis lengkap. TNI Angkatan Laut masih terus memberikan layanan vaksinasi maritim yang tersebar di setiap pangkalan di seluruh bumi pertiwi. Libur Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Gelombang arus mudik sudah mulai tinggi. Aktivitas di pusat perbelanjaan pun mulai tak terkendali. Masyarakat masih ada saja yang tak peduli pada protokol kesehatan yang seharusnya dipatuhi. Hal ini bisa memicu terjadinya lonjakan pandemi. Bersama saya Dina, inilah Zona Maritim. Saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak, sedangkan total vaksinasi nasional hingga saat ini. Hingga hari ini TNI Angkatan Laut telah melayani vaksinasi sebanyak. Dengan rincian sebagai berikut. Koarmada 1 yang berkedudukan di Kota Jakarta bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 829.006 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 1.030.368 orang. Koarmada 3 yang berkedudukan di Kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 134.199 orang. Kolin Lamil 269.942 orang, Korps Marinir 226.515 orang, Pusidrosal 59.978 orang, Kodik Latal STTAL 51.681 orang, Seskoal 53.159 orang, Akademi Angkatan Laut 45.069 orang, Puspomal 2.529 orang, Mabesal 547.183 orang, Pus Penerbal 75.209 orang. Secara konsisten dan berkesinambungan, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan terus menggelar serbuan vaksinasi maritim dengan mempersiapkan 100 dosis vaksin COVID-19 bagi masyarakat Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Cegah penyebaran virus COVID-19 terutama di pusat keramaian, Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang terus gencarkan vaksinasi maritim di Stasiun Kertapati dan Pelabuhan Bom Baru, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk terus memberikan layanan vaksinasi gratis, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun masih mengerahkan vaksinator di depan Swalayan Oriental Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Putuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Jemaja. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa menggelar layanan vaksinasi maritim di Posal Jemaja, Kepulauan Anambas. Jelang Hari Raya Idul Fitri, untuk menciptakan kekebalan komunal di kalangan masyarakat Kota Ambon, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon masih terus membuka layanan vaksinasi COVID-19 di Rumkital Dr. FX Suharjo Komplek Lantamal 9 Halong, Ambon, Maluku. Upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang terus bermutasi tidak mudah. Diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk kekebalan dan keselamatan. Yakinkan diri bahwa kita mampu mengakhiri pandemi. Dengan bersatu, berjuang, kita pasti menang. Saya Dina, sampai jumpa.